Mobil masih terparkir di tepi jalan, namun suasana jadi kian panas, berat. Seolah-olah malam ini dunia hanya milik mereka berdua. Namun, sorot mata mereka berbicara lebih dari sekedar kata-kata. "Kak, jangan di sini. Kita lagi di pinggir jalan," bisik Danin lirih. "Tapi lo nggak nolak kan? Deh, gue juga pengen. Malam ini gue cuma mau lo, cuma lo. Gue cuma takut kalau lo nggak nyaman, Kak." Danin memejamkan mata. "Dek, gue nggak apa-apa." Namun ada yang lain di mata Felista saat ini. Bukan hanya lelah, tapi juga kosong. Seperti ada sesuatu yang ingin dia lepaskan. Sesuatu yang selama ini ditahan. "Kak, kita pulang aja." "Ya, kita lanjutin di rumah." Suara Danin lebih lembut. Ia mengusap pelan kepala perempuan itu. "Dek, lo sayang gue, kan?" Suara Felista lirih, tapi cukup untuk membuat dada Danin kembali sesak. Danin tak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak. "Jangan ngomong gitu pas lo lagi kayak gini, Kak. Kita pulang, lo istirahat. Besok juga lo lupa sama semua omongan lo barusan. Jawab dulu. Lo sayang beneran atau cuma jadiin gue pelampiasan?" Danin memejamkan mata sejenak. Pertahanan yang ia bangun sejak tadi mulai retak. "Kak, jangan mancing gue. Lo sadar kan kalau kita lagi di jalan? Kalau emang lo nggak suka, coba lo minta gue berhenti sekarang. Kak, lo sadar kan kalau kita nggak bisa nikah?" Felista hanya tersenyum samar. "Sadar, tapi gue tetap nggak mau kehilangan lo. Dek, jangan terlalu lama nahan. Gue udah mau lebih. Gue tahu ini salah, ini gila, tapi gue juga tahu, tapi gue juga mau." Mistik Felista. "Dek, gue nggak mau lo deket sama cewek lain. Iya, gue janji nggak akan melirik cewek lain. Kak, kita pindah ke belakang ya?" Tanya Danin dan Felista hanya mengangguk. Mencari tempat yang lebih luas untuk momen selanjutnya. Danin tak tahan lagi. "Lo gak akan nyesel kan, Kak?" Tanya Danin. "Gue gak akan nyesel kalau itu lo lakuin. Gue udah gak tahan. Ini selalu jadi bagian favorit gue, Kak. Itu punya lo. Deh, semua ini buat lo," ucap Felista penuh rayu. "Dek, masukin," bisiknya nyaris tanpa suara. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar melewati batas. Dan keduanya sama sekali tak menyesal. "Dek, pelan, tapi jangan berhenti." Danin menuruti. "Pelan aja, jangan buru-buru." "Gue masukin ya." Felista mengangguk pelan. "Apa lo mau gue berhenti, Kak?" Felista menggeleng. "Jangan, nggak apa-apa. Gue bisa tahan. Gue mau lanjut." "Dek, cepat, jangan tahan lagi. Gue nggak kuat nahan lama-lama." Beberapa saat mereka hanya diam. "Maaf, Kak, gue udah nggak kuat nahan lagi," bisik Danin, suara parau dan sesak oleh rasa bersalah. Felista tersenyum tipis. "Jangan minta maaf, gue justru lega." Malam itu, di mobil yang sunyi, mereka berdua tahu. Setelah ini, tidak akan ada yang benar-benar sama lagi. Hening di dalam mobil itu terasa makin panjang. Napas Danin masih berat, pikirannya berantakan. Sementara Felista sudah memejamkan mata. "Maafin gue, Kak." Dada Danin terasa sesak saat mengucapkan kalimat itu. Bukan hanya karena penyesalan atas apa yang barusan terjadi, tapi karena setelah ini, dunia mereka akan semakin rumit. Ia kemudian menatap wajah Felista. Namun tiba-tiba bayangan wajah Om Haris terlintas dalam kepalanya. Ia kembali teringat bagaimana sang ayah telah menuduh dirinya membawa pengaruh buruk pada kakak tirinya itu. Membawa Felista pulang ke rumah sekarang, sama saja akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Terlebih lagi Mama Nadine. Ibu tirinya itu pasti juga akan sangat khawatir sekali jika melihat kondisi Felista yang seperti ini, pikir Danin.
Gue nggak bisa bawa lo pulang dalam keadaan kayak gini. Kak, papa pasti bakalan marah sama gue. Dan mama pasti juga khawatir kalau ngelihat kondisi lo kayak gini. Danin berpikir sejenak. Satu tempat tiba-tiba terlintas di dalam kepalanya. Om Davian dan Tante Adeline. Tante Adeline adalah kakak kandung dari almarhum ibunya, Paramita. Meski dirinya memang jarang sekali bertemu dengan bibinya itu. Tapi Danin tahu jika Tante Adeline adalah sosok yang penyayang dan pengertian. Sementara Om Davian, meski sedikit keras, punya hati yang lembut pada keluarga. Rumah itu jaraknya tidak terlalu jauh dari posisi mereka saat ini dan lebih aman. Sekitar 30 menit kemudian, mobil itu sampai di depan pagar rumah besar bergaya klasik dengan lampu taman menyala terang sepanjang jalan. Rumah itu terlihat sunyi, tapi Danin tahu penghuninya belum benar-benar tidur, tapi jantungnya justru berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia memang sudah biasa berhadapan dengan paman dan bibinya. Namun malam ini, tentu akan berbeda. Setelah mobil berhenti di depan garasi, Danin mematikan mesin, lalu keluar membukakan pintu penumpang. Ia membopong tubuh Felista yang lemas dengan hati-hati, pelan, seolah membawa sesuatu yang sangat ia cintai. Tangannya menekan bel rumah dengan susah payah sambil sedang menggendong tubuh Felista. Tidak lama kemudian, pintu pun terbuka. Tante Adeline berdiri di sana. Wajahnya langsung berubah terkejut melihat Danin yang memboping Felista seperti itu. Danin, kenapa kalian berdua kesini malam-malam begini? Nah, terus ini kakak kamu kenapa? Danin terdiam belum menjawab. Namun di belakang Tante Adeline, Om Davian sudah menyusul. Wajahnya langsung mengernyit setelah melihat keponakannya yang datang malam-malam dengan keadaan seperti itu. Ya udah, kita masuk dulu aja. Biar Tante ambilin air putih. Danin pun membawa Felista masuk, lalu membaringkannya di sofa. Tante Adeline pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Sementara Om Davian menatap Danin penuh tanya, tapi masih menahan diri untuk tidak langsung memarahi. Danin, jawab jujur. Kalian berdua habis dari mana? Tanya Om Davian akhirnya. Nada suaranya mulai sedikit meninggi, meski belum benar-benar meledak. Danin menunduk sebentar, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Awalnya Kak Felista minta izin mama sama papa buat pergi ke acara ulang tahun. Tapi ternyata malah pergi ke klub malam bareng temennya. Dan waktu aku jemput Kak Felista udah mabuk kayak gini. Tapi aku gak berani bawa pulang ke rumah. Soalnya takut kena omel papa sama mama. Kalian itu benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya pergi ke tempat seperti itu. Tak lama kemudian Tante Adeline kembali. Membawa segelas air putih, menyeka pelan kening Felista dengan handuk kecil hangat. Ada kecemasan dalam sorot matanya. Kenapa gak pulang ke rumah aja sih? Nah, kalau orang tua kalian nyariin gimana? Bisik Tante Adeline. Tatapannya lembut menatap Danin. Aku takut, Tante. Kalau pulang dalam keadaan kayak gini, papa pasti marah. Dan mama pasti juga khawatir. Tentu aja mereka marah. Siapapun orang tua kalau lihat kondisi anaknya kayak gini pasti khawatir. Sahut Tante Adeline lalu menghela napas berat. Sementara Danin hanya terdiam. Karena pikirannya tak hanya tentang itu. Namun, juga tentang momen panas yang telah ia lalui bersama Felista. Tante Adeline menatap wajah Danin lama, lalu menghela napas. Ya udah, sekarang bawa kakakmu ke kamar, biar dia istirahat. Danin mengangguk, lalu membopong tubuh Felista membawanya ke kamar tamu di lantai atas. Setelah sampai Danin merebahkan tubuh Felista di tas kasur, menyelimutinya. AC disetel hangat. Kain basah diletakkan di kening gadis itu. Setelah itu Danin duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah kakak tirinya yang lelah. Tak lama kemudian Tante Adeline masuk dengan membawa beberapa pakaian. Danin, kamu keluar dulu. Tante mau gantiin baju kakakmu dulu. Nggak usah, Tante. Cegah Danin, menahan tangan Tante Adeline yang hendak membuka selimut Felista. Besok pagi aja ganti bajunya, kalau Kak Felista udah bangun. Aku gak tega,
Kayaknya dia kecapean banget malam ini. Oh, ya udah kalau gitu. Tante Adelaide pun meletakkan pakaian itu ke atas ranjang lalu menatap Danin kembali. Ya udah, kalau gitu tante tinggal dulu ya. Kamu juga buruan istirahat. Ucap Tante Adelaide dan Danin hanya mengangguk saja. Setelah kepergian Tante Adelaide, Danin baru bisa menghela napas lega. Untung aja Tante Adele nggak maksa. Kalau tadi Tante Adele maksa buat gantiin baju Kak Felista, bisa kacau semuanya. Pasti dia lihat tanda merah yang aku tinggalin. Sebelum keluar, Danin sempat menatap Felista lagi. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menikahi Felista bagaimanapun caranya. Sesampainya di dalam kamar lain, Danin duduk di tepi ranjang sambil memijat pelipisnya. Apa gue harus buat papa sama mama bercerai? Danin mengusap wajahnya. Astaga, kenapa gue sampai kepikiran hal kurang ajar kayak gitu sih? Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu jika hal itu merupakan satu-satunya cara agar dirinya bisa menikah dengan Felista. Dan besok pagi, ia telah siap menerimanya apapun reaksi dari gadis itu. Karena bagi Danin, mulai malam ini, Felista sudah jadi miliknya seutuhnya. Malam itu terasa panjang. Namun bagi Danin, lebih baik begini, daripada melihat Felista pulang ke rumah dengan kondisi seperti itu. Keesokan paginya, mata Felista mulai terbuka perlahan. Kepala bagian belakangnya masih terasa berat, sedikit pening, dan tenggorokan terasa kering. Sesaat ia memandang langit-langit kamar asing itu, mencoba mengingat di mana dirinya berada. Perlahan, memori yang sempat samar mulai kembali menyusun dalam benaknya. Malam itu, mobil, Danin. Wajahnya seketika memanas. Dengan cepat, ia menutup wajahnya sendiri dengan kedua telapak tangan. Bukan hanya karena malu, tapi karena perasaan aneh yang begitu deras membanjiri dadanya. Malam itu, yang semula hanya candaan, hanya keisengan bodoh karena mabuk, berubah jadi sesuatu yang lebih dari sekadar kehilafan. Astaga, apa yang udah gue lakuin sama Danin semalam? Gumamnya pelan. Ada bagian dari dirinya yang ingin menyesal. Namun di balik itu, desiran halus di dalam dadanya membuat bibirnya mengukir senyum tipis. Felista kembali menutup wajahnya. Kali ini bukan hanya karena malu, tapi karena di balik rasa pusing dan sesak itu, hatinya diam-diam mulai takut. Takut, bagaimana nanti kalau semuanya terungkap? Takut, bagaimana menghadapi Danin? Takut, bagaimana menghapus rasa yang sudah telanjur tumbuh terlalu dalam? Namun tiba-tiba orang yang sedang ia pikirkan masuk ke dalam kamar dan membuyarkan lamunannya, membuat Felista memalingkan muka cemberut. Danin mendekat dan duduk di sampingnya, namun Felista memalingkan badan sambil bersedekap dada. Danin menghela napas berat. Gue tahu lo marah, Kak. Tapi semua udah terlanjur terjadi. Kenapa lo lakuin itu ke gue sih? Harusnya lo bisa jagain gue. Tapi kenapa lo gak bisa nahan diri? Maaf. Hanya itu yang bisa Danin katakan sambil mengusap punggung Felista. Dirinya memang marah. Tapi bukan marah karena ia telah memberikan mahkotanya. Melainkan marah karena takut jika Danin akan melupakan dirinya setelah kejadian semalam. Gue gak butuh maaf. Lo tahu kan? Setelah ini gue udah enggak. Felista menunduk tak melanjutkan ucapannya, membuat Danin memeluknya erat. Gue bakal tanggung jawab kok. Lo mau nikah sama gue kan, Kak? Felista mendorong dada Danin melepas pelukannya, lalu memalingkan muka. Gimana caranya? Danin hanya terdiam membuat Felista mendecak kesal. Tuh kan, lo sendiri aja gak tahu caranya. Tapi bisa-bisanya lo ngomong senteng itu. Dengan ragu, Danin menggenggam tangan Felista erat, dan gadis itu tidak menolak. Gue janji bakal cari cara supaya kita bisa nikah. Felista mendengus pelan, menarik tangannya lalu memalingkan muka sambil bersendekap dada kembali. Udah, lo jangan cemberut gitu. Semalam lo bilang sendiri kalau lo gak akan nyesel. Jadi jangan marah sama gue terus.
Felista langsung memukuli lengan Danin, namun lagi-lagi pemuda itu hanya diam saja. Sampai Felista lelah dan menghentikan aksinya. Setelah menghela napas panjang, Felista kembali bicara. Gue kan setengah sadar semalam. Harusnya lo cegah, bukan malah ambil kesempatan. Dasar nyebelin. Danin mendengus pelan. Iya, gue minta maaf. Gue salah. Emang lo yang salah, bukan gue. Sahut Felista. Danin mendecak. Iya gue salah. Gue gak bisa nahan diri. Gue minta maaf.